70 orang pakar nasab, berikut kitab nasab karya mereka masing-masing. Ini kitabnya. Ini yang dijadikan pegangan oleh habaib. Ini ada kitabnya mengisbat Pak Alawi. 70 pakar nasab dunia. Sekarang kita kupas. Lalu tangan Rasulullah keluar dari kuburan. 90.000 orang melihat semua, menjadi saksinya. Dan bahkan termasuk diantaranya adalah ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayo. Dari kawan-kawan Habib dan muhibbinnya yang mengatakan kepada kami bahwa ada sebuah kitab yang bernama Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin yang berjumlah 714 halaman yang berisi rangkuman catatan dari generasi ke generasi para syarif dzurriyyahnya Imam Ali bin Abi Thalib yang mengesahkan nasab Alawi. Ada 70 nasabah pakar nasab dunia sejak abad 8 Hijriah sampai abad 12 Hijriah. 70 orang pakar nasab berikut telah mencantumkan kitab nasab karya mereka masing-masing yang katanya mengisbat, menetapkan, mengukuhkan posisi nasab Alawi, nyambung, sah, sahih dengan dan kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Apakah benar sesuai dengan anggapan dari Habib dan muhibbinnya tersebut? Mari kita kupas bersama, kaji bersama dengan tanpa emosi. Namanya ngaji, masuk sampai urat leher hampir pecah sarafnya, itu kan ya nggak baik lah. Namanya ngaji kok. Ini kitabnya. Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin. Kitabnya. Jadi kita selalu mengedepankan data. Tidak hanya ngomong saja. Kalau hanya sekedar omongan saja, banyak lainnya selain saya. Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin ini kitab kapan? Kitab yang dicetak dan dikarang sekaligus oleh Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Husaini tahun 2022 yang lalu. Ini yang dijadikan pegangan oleh habaib. Ini ada kitabnya mengisbat Pak Alawi. 70 pakar nasab dunia. Sekarang kita kupas. Ternyata setelah saya teliti berulang kali sejak awal sampai menjelang akhir, ada ketidakotentikan data, alias mu'alifnya tanpa menverifikasinya dengan kitab-kitab nasab dan sejarah Tabaqat sebelumnya. Kok bisa langsung menfonis seperti itu? Iya, buktinya. Kita buka halaman 98. Langsung pada poin, Tabaqat generasi dzurriyyah Nabi yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Yakni nasabu Ali Ba'alawi, nasab keluarganya Ba'alawi. Tsummal ula al-Husaini alias Alwi bin Ubaidillah tersebut adalah dzurriyyahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nisbatun ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad al-Bakir, seterusnya min ahlil qarnil khamis takdirun, perkiraan.
dinisbatkan keluarga Ba'alawi itu kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Nama Ahmad al-Muhajir, gelar al-Muhajir ini baru ada setelah meninggal dunianya Imam Ahmad selama 799 tahun lamanya, baru ada. Di antara orang ilmuwan nasab ya, yang menulis, bukan mengisbat tapi menulis ya, bahwa nasab syarif atau yang mulia dari Bani Alawi tersebut adalah yang pertama Imam Al-Janadi, wafat 732 Hijriah. Di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Dari dasar pertama ini saja ini sudah janggal. Janggalnya di mana? Ba'alawi itu hidupnya kan, kalau dari nama Alwi bin Ubaidillah kan abad ke-5. Harusnya yang ditulis pertama itu adalah kitab abad ke-5. Nah ini kitab abad ke-8. Itu pun tidak pas karena di sini di kitab As-Suluk ya, itu tidak menyebutkan nama Ba'alawi. Nggak ada nama Ba'alawi. Kitab As-Suluk. Tidak ada nama Ba'alawi. Yang ada itu adalah hadid atau jadid. Antara ha dan ja itu pun masih belum ada kesepakatan. Sing bener iki jadid apa hadid? Karena di manuskripnya itu ya ada yang hadid, ada yang jadid. As-Suluk. Apakah benar kitab As-Suluk menyebutkan Ba'alawi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada keterangan di dalam kitab As-Suluk bahwa jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi. Kalau toh di halaman akhir juz 2 As-Suluk ada keterangan bahwa Alu Abi Alawi Baitu Solahin itu ke atasnya sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak keluarga Ba'alawi, tetapi keluarga Bani Jadid seperti apa yang tertera dalam kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah. Di dalam kitab As-Suluk tidak ada keterangan Ba'alawi, nggak ada. Tetapi di dalam kitab Tabaqatul Asyrafi Talibin ini mencantumkan karya Imam Al-Janadi, kitab abad 8 Hijriah, kitab As-Suluk itu. Ini nggak masuk. Karena di dalam kitab As-Suluk sendiri tidak mencantumkan nama Alwi bin Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Bahkan seringkali saya sampaikan kitab As-Suluk itu tidak otentik. Ditambah-tambah sendiri oleh penyalinnya. Karena di dalam As-Suluk versi cetakan itu juga menyebutkan angka wafatnya orang yang lebih wafat duluan daripada pengarangnya yang pertama, yakni Imam Al-Janadi. Ini jelas bertolak belakang dengan keaslian kitab As-Suluk itu sendiri. Apalagi ketika As-Suluk ini versi cetakannya, versi naskah asli manuskripnya salah dalam mengutip ayat Al-Quran. Antara surat An-Nahl ayat 41 dengan surat Al-Ankabut ayat 58 ini campur baur, nggak jelas. Ini kalau diterus-teruskan akan menjadi salah, sesat dan menyesatkan. Ini kami anggap sebagai kesalahan fatal. Jika saya tidak percaya kitab As-Suluk berarti nggak apa-apa, Quran saja salah. Ini Quran loh ya, Quran. Bahwa Quran saja salah. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin, diganti dengan walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu salah fatal. Bisa-bisa kufur. Dosa besar. Karena apa? Al-Quran. Dan di dalam cetakannya juga tidak dirubah. Ya, hanya dikasih footnote saja, catatan kakinya saja. Nomor 2, ada lagi Al-Malikul Afdal Al-Abbas bin Rasul Al-Ghussani. Di dalam kitabnya Al-Atoya As-Saniyah wal Mawahib Al-Haniyah. Dzakar Asy-Syarif Abil Hadid ala Ba'alawi. Jadi Ba'alawi itu
keturunannya Hadid atau Jadid. Nah, Jadid ini ada yang mengatakan bukan bin Abdullah, tapi langsung bin Ahmad bin Isa. Sama seperti keterangan yang ada di dalam manuskrip atau naskah aslinya As-Suluk yang tersimpan di Paris, Perancis. Ini disebutkan langsung di dalam As-Suluk halaman 135 juz 2. Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa, tidak ada Abdullahnya. Bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullahnya hilang. Di dalam footnote-nya ada nomor 2, ma bainal qausaini sakitun min ba. Tidak ada di dalam manuskrip Baris atau Paris, Perancis. Nah, ini jelas. Berarti dengan menyebutkan As-Suluk gagal. Terus Abdurrahman bin Ali bin Hisan di dalam kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut ini juga menyebutkan bahwa Ar-Rajulus Sholih Asy-Syarif Al-Husaini Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi ini tahun 818 Hijriah, abad ke-9. Ada nama Ba'alawi tetapi masih belum sharih isinya. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib Al-Ansori dengan Al-Jauharus Syaffafnya itu juga kitab-kitab halu yang berisi 400-an lebih hikayat-hikayat palsu. Mohon maaf, karena memang kitab Al-Jauharus Syaffaf itu tidak pernah dicetak, ditahqiq, disalin oleh mu'allif manapun. Nah, ini dicantumkan. Berarti keotentikan datanya Al-Jauharus Syaffaf yang berhubungan dengan cantuman dari pengarang kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibin ini tidak sahih, tidak jelas. Begitu juga menyebutkan Al-Qadhi Ahmad Asy-Syirzi Az-Zabidi fi kitab Tabaqatul Khawas. Jelas di dalam kitab Tabaqatul Khawas juga Syekh Abdul Latif Asy-Syirzi itu hanya menyebutkan ya dari keluarga Ba'alawi Al-Hadrami, tapi bukan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Abul Hasan Ali bin Ba'alawi Al-Hadrami kana syekhun kabiran mubarakan abidan mustahidan katsiral ibadah la yakadu yafuru, dan seterusnya, bahwa Ali bin Ba'alawi Al-Hadrami itu terkenal menurut Habib Ba'alawi adalah Ali Kholiq Kisam. Padahal Ali Kholiq Kisam itu tidak dikenal sebelumnya oleh para pakar nasab dan ahli sejarah serta ahli pencatat generasi ke generasi orang-orang alim, ahli-ahli fikih yang ada di Yaman. Di sini jelas di dalam Tabaqatul Khawas, Asy-Syirzi Az-Zabidi menyebutkan wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam adalah tahun 720 lebih. Bid'un wa isrina wa sab'i mi'atin. 724 725 sampai 729, kalau saya ambil maksimal adalah tahun 729 Hijriah, tidak masuk. Karena di dalam kitab-kitab versi Ba'alawi, wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam adalah 507 menurut Ar-Raudul Jali, ada lagi 529 menurut Al-Ghuror, dan menurut kitab-kitab yang lain semisal Syamsud Dhairah beda lagi, ada yang mengatakan 527, ada yang mengatakan 524 menurut kitab Al-Imam Al-Muhajir. Nggak masuk. Dan seterusnya sampai pada abad-abad terbaru, abad ke-10 ya, abad ke-11, abad 12 dicantumkan semua, diantaranya adalah dari Al-Muhibbi dalam kitab Khulasatul Athar fi A'yanil Qarnil Hadi Asyar. Jadi jelas ini hanya sekedar klaim sepihak saja. Sama seperti ketika Habib Mukhdar bin Muhammad bin Sholeh Al-Hamid mengatakan Imam Syafi'i mengisbat Alwi bin Ubaidillah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengisbat Alwi bin Ubaidillah. Sama seperti itu. Klaim-klaim sepihak saja. Ini bagi orang yang tidak memiliki kitabnya, maka ya nggak bisa melawan, nggak bisa membantahnya. Wong bantah dari mana? Wong nggak punya dasar kitabnya. Lah kalau saya kan punya kitabnya. Buka kitab As-Suluk, buktikan adakah Alwi bin Ubaidillah pada abad ke-8 Hijriah. Ya ternyata nggak ada. Nah, berarti klaim sepihak dari mu'allif Tabaqatul Ashrafit Talibin ini tidak sah. Tidak sah. Berdasarkan apa? Kitab-kitab nasab sebelumnya, kitab-kitab Tabaqat sebelumnya.
kitab-kitab sejarah sebelumnya. Berarti mungkotek, terputus riwayatnya. Kembali kepada kitab Tabaqatul Ashraf at-Thalibin. Ini jelas tidak bisa diterima. Sampai 70 tokoh dan karya kitabnya yang katanya mengisbat, menulis Ba'alawi. Oke, di akhir-akhir abad ke-12 memang ada, ya jelas karena sudah dimulai dari perjuangan awal abad ke-9 dan abad ke-10. Ini sudah jelas disebutkan klan Ba'alawi ada, tetapi tidak nyambung selama 650 tahun lamanya. Kita intermezzo sebentar. Ketika Bani Alawi sudah jelas tidak sesuai ya dengan data yang dituliskan oleh Said Salim. Nah, ini kita coba buka sejarahnya Imam Ar-Rifai. Sama-sama dari marga Ar-Rifai. Karena pengarang kitab Tabaqatul Ashraf at-Thalibin ini juga berasal dari marga Ar-Rifai. Para pemirsa dan pendengar sekalian kan sering mendengar, melihat videonya tentang ada cerita bahwa Imam Ahmad Ar-Rifai itu memiliki karomah atau dikasih keramat oleh Allah, bisa mencium tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ziarah di makbarahnya Nabi di Madinah. Disaksikan oleh 90.000 orang, ada yang mengatakan 100.000 orang, ada yang mengatakan 12.000 orang, macam-macam. Mana yang benar? Yang cerita itu ya di kitab-kitab. Termasuk Al-Mawsu'ah ini menceritakan, dan kitab Karamatul Aulia karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga. Ini saya sebutkan kitabnya. Nah, ini kan intermezzo ini daripada nanti speneng ke Tabaqatul Ashraf at-Thalibin. Ini sini dulu. Annahu lamma hajja, ketika, ini langsung saya terjemah saja, bahwa ketika Imam Ar-Rifai tahun 1160 Masehi, Hijriahnya 555 Hijriah, akan berangkat sekaligus bersama dengan 12.000 santri atau jamaah pengikutnya dari Irak, Basrah. Lah, sampai di Masjid Nabawi yang mulia, beliau Imam Ar-Rifai berada di dekat pusara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kata Assalamu alayka ya jaddi, wahai kakekku, keselamatan atasmu. Faqala lahu, maka Rasulullah menjawab, wa alaikassalam ya waladi. Rasulullah menjawab seperti itu. Apakah benar? Ya wallahu alam. Sama seperti ketika Imam Ali Kholi Ikisan waktu sholat dalam tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam ya Syekh Ali bin Ba'alawi. Kanjeng Nabi katanya jawab salamnya seperti itu. Sami adzalika kullu man fil Masjid An-Nabawi. Jadi jawaban salam dari Nabi tersebut terhadap Imam Ahmad Ar-Rifai itu didengar oleh semua orang yang ada di Masjid Nabawi pada tahun 555 Hijriah itu. Pada tahun 1165 Masehi itu. Fatwa jada. Lalu Imam Ahmad Ar-Rifai langsung semaput lah ya. Semaput, wajahnya pucat. Dan ambruk ya. Ambruk menggunakan ini dua siku kakinya ya, dua lututnya. Dan sumabaka, menangis sejadi-jadinya, membaca syair yang sering panjenengan semua dengar. Ini sering disampaikan oleh Habib Jindan ya. Salim bin Jindan itu ya. Salim bin Jindan itu sering ngomong, wahai Nabi, di tempat yang jauh aku selalu kirimkan rohku ya di atas tanah ya sebagai pengganti kangenku kepadamu, dan sekarang aku sudah hadir di depanmu, maka keluarkanlah tanganmu biar aku cium dengan bibirku. Famat dalahu Rasulullah SAW yadahu asyarifah min qabri al-mutahhar. Lalu tangan Rasulullah keluar dari kuburan. Percaya? Percaya? Kalau dalam mimpi saya percaya. Kalau dalam mimpi, ya ini nggak mimpi, ini disaksikan.
Faqabbalaha fi malain yakrubu min tis'ina alfi rajulin. Lalu Imam Ahmad Ar-Rifai mencium tangannya Kanjeng Nabi, disaksikan hampir 90.000 orang laki-laki. Ya, 90.000 orang melihat semua menjadi saksinya. Dan bahkan termasuk diantaranya adalah ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayo, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah mengutip peristiwa ini di dalam kitab-kitab karyanya. Aneh apa enggak? Ya aneh bin ajaib. Aneh. Lah, 90.000 orang melihat langsung tangannya Rasulullah yang mulia dicium oleh Syekh atau Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Wa kana fil masjid ma'al hujjat Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Al-Kailani itu Al-Jailani sama. Nah, Al-Kailani itu bahasa Persia, nah Al-Jailani itu bahasa semi Arabik ya. Semi Arabik. Nah, Al-Kailani Al-Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai itu muasir, hidup sezaman. Hidup sezaman. Ada yang mengatakan ada 4 orang wali kutub, timur, barat, selatan, utara. Di antaranya yang kedua ini adalah wali kutub juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nomor 1, nomor 2 Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, ini dicantumkan dalam setiap kitab-kitab yang ada di kalangan internal Ba'alawi dan bahkan kitab-kitab sufi lainnya, eksternal Ba'alawi. Apakah kita wajib percaya? Di sini disebutkan yang tidak percaya itu malah justru akan kualat. Ayo, be. Karena apa? Ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Wahadil karomah istaharat bainan nas. Ini loh yang menyebabkan umat Islam orang maju-maju yang ini gitu. Gak maju-maju umat Islam. Gak maju-maju, kalah sama non-muslim. Menggunakan akal sehatnya. Nah, ini loh. Buaya yang ada di Malaysia, Habib-Habib yang ada di Indonesia, semuanya 99% Habib dan muhibinnya itu percaya. Kalau saya, no. Bukan berarti ini kaum Mu'tazilah mengandalkan akal, mengalahkan ayah ilahiyah, bukan seperti itu. Ya. Mana yang benar? Nah, bagaimana cara mensikapinya? Apakah kita menolak karomat dari para aulia? Tidak. Di dalam kitab karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Jami' Karomatul Aulia, itu juga menyebutkan. Bahkan di dalam kitab Karomatul Aulia yang lain, selain karangan dari Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang wafat 1350 Hijriah itu, juga memberikan batasan-batasan. Keramat atau karomah itu kalau melanggar syariat, maka karomah itu bukanlah karomatullah. Bukan karomah dari Allah yang diberikan kepada auliaullah. Bukan. Di dalam kitab ini ada keterangan bahwa memang secara terus-menerus Rasulullah bangkit dari kuburnya itu loh. Itu dicatat juga oleh imam-imam besar yang lain. Di antaranya adalah Imam As-Suyuti. Saya kadang-kadang ya heran dan super heran ya. Super heran saya kadang-kadang. Apakah ini melanggar aturan karomah? Melanggar aturan syariah? Ya wallahu alam. Saya kembalikan kepada panjenengan masing-masing dalam berkeyakinan. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak percaya. Ini termasuk bagian daripada pelecehan nisbah ke Rasulullah, kehormatan, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam sejarah tidak pernah bangkit dari kuburnya, mengeluarkan tangannya, lalu menyalami Imam Ahmad Ar-Rifai, ya, Imam Mursyid, pemimpin pertama Thariqah Rifaiyah, lalu disaksikan oleh 90.000 orang yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Saya nggak percaya. Yang cerita itu ya di kitab-kitab. Termasuk Al-Mausu'ah ini menceritakan, dan kitab Karomatul Aulia karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga. Dipindah, disalin, disadur, terus ditulis ya oleh orang-orang awam dan orang-orang khusus. Hatta surat mutawatiratan latun karu, sampai mutawatir derajatnya terus-menerus diriwayatkan terus-menerus. Wajah kituha la yu'awwalu alaihi wa la yunsaru. Diancem wong sing gak percaya karo keramah iki,
tangannya Kanjeng Nabi metu saka kuburan, nyalami Imam Ahmad Ar-Rifai, disaksikan 90.000 orang itu, dia tidak akan tertolong. Ya, dia termasuk ya bisa orang munafik. Nah inilah yang menyebabkan Islam itu nggak bisa maju. Nah ini loh. Ini loh yang menyebabkan umat Islam orang maju-maju yang ini gitu. Gak maju-maju umat Islam. Gak maju-maju, kalah sama non-muslim. Menggunakan akal sehatnya. Nah, para pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, kita kembali kepada kitab Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin yang dijadikan pegangan oleh para habib dan muhibbinnya dalam meyakini bahwa Ba'alawi itu benar-benar sudah diesbat oleh 70 pakar nasab dunia beserta dengan karya-karya kitabnya. Ternyata bagaimana? Tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita buka pada halaman 311. Ketika mu'allif Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin menuliskan An-Nasabul Ahdali. Ini disebutkan bahwa Bani Ahdal itu juga Syaraf Al-Husaini kama qala Imam Al-Jayanati dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluknya. Di dalam kitab Suluk, begitu juga di dalam kitab Tuhfatuz Zaman, bahwa Bani Ahdal itu benar-benar nasabnya mutawatir wa mujma'un alaihi baina ahlil ilmi wa ulama'il ansabi wa tarihi qatibatun wala khilafun fi syarafihim fa syarafuhum masyhurun mundu ma yuqaribu alfasanatin. Jadi kemasyhuran klan Al-Ahdal itu sudah mendekati mulai dari 1000 tahun. Min ghairi inkarin, tidak ada yang mengingkarinya. Palsu. Tidak ada. Karena Bani Al-Ahdal sendiri itu tidak nyambung sampai Kanjeng Nabi, terputus di Aun bin Musa Al-Kadzim. Karena di dalam kitab nasab sejak awal dicatat tidak ada anaknya Imam Musa Al-Kadzim yang bernama Aun. Pertama kali Ubaid bin Ahmad bin Isa nyantolnya di Al-Ahdal ini. Ketika Al-Ahdal gagal, lalu nyantol ke As-Suluk, dompleng ke Jadid atau Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq. Ubaid bin Ahmad bin Isa pertama nyantolnya ke Al-Ahdal, Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nyantol 2 kali gagal terus. Lalu sejak Faqad Fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron semakin menguat karena dinukil oleh para pakar nasab internal mereka, lalu didengar oleh pakar nasab dan sejarah eksternal mereka di abad ke-10 mulai ditulis. Terus ditulis sampai sekarang ini. Inilah yang menyebabkan nasab Bani Al-Ahdal juga tertolak, tidak sah nyambung sampai Rasulullah SAW, walaupun ya sudah diyakini selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun. Berarti jika Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Husaini ini mengisbat nasab Ba'alawi, begitu juga mengisbat nasab Bani Ahdal, berarti sama-sama tidak sahnya. Mohon maaf, saya bisa menerima keabsahan nasabnya Ba'alawi itu memang benar-benar ada mulai dari abad 9 akhir. 9 akhir. Terputus selama 6 abad lebih menurut Tuhfah As-Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani 996 Hijriah. Jadi kita kembali ke kitab Tabaqatul Asyraf At-Thalibiyah ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan atau rujukan bahwa ini mengisbat nasab Ba'alawi. Karena di dalam kitab-kitab yang ada, diantaranya adalah Tuhfah juga disebutkan di sini, As-Suluk juga disebutkan di sini, tidak sesuai dengan tulisan yang ada. Di dalam Tuhfah sendiri itu hanya Faqad ra'aitu fi ba'dil ta'liqat oleh Muhammad As-Samarqandi. Sama seperti ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron memahami
berdasarkan asumsi saya, pendapat saya, interpretasi saya. Fakot fahimtu. Jadi mohon para habib dan muhibinnya ya, cari lagi lah kitab yang lebih sakti daripada kitab karya tahun 2022 ini. Ya, inilah yang namanya adu data.